Dime tu verdad, nadie te está sacando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Oke, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Fadilah, host paling keren. Dan kita masih di podcast yang sama, yakni podcast Bincang Gen Z. Nah, kali ini teman-teman, tema yang akan kita angkat cukup lumayan serius, di mana kita akan mengangkat tema konvensional dan pembelajaran e-learning. Nah, tentu saya di sini tidak sendirian, teman-teman. Di sini saya akan bersamai dengan para narasumber yang sangat luar biasa dari mahasiswa UNISA. Nah, untuk itu mari kita sambut saja narasumber kita, yakni para mahasiswa UNISA dari program studi PA. Nah, oke, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber kita, mahasiswa-mahasiswa hebat dari program studi PAB. Boleh dong perkenalan diri-diri? Oke. Kenalkan, nama saya Ahmad Mustafa Siddiq. Ya, perkenalkan nama saya Listi Listiawati. Perkenalkan nama saya Siska Nur Latifah dan nama saya Fatia Syaidah dan saya Nailisa Ada. Nah, oke, teman-teman. Kita sudah berkenalan, tentu mungkin teman-teman juga akan mengingat nama dari mahasiswa ini, karena mahasiswa ini mahasiswa yang cukup trending juga di kampus UNISA. Nah, oke, teman-teman sekalian, sekarang kita bahas aja nih langsung ke pembahasan. Nah, menurut teman-teman mahasiswa nih, pembelajaran konvensional itu definisinya apa sih? Kalau menurut saya sendiri, pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah, di mana pembelajaran tersebut dilakukan secara tatap muka antara pengajar dengan siswanya. Dan kebanyakan pembelajaran konvensional itu menggunakan metode ceramah, di mana pengajar tersebut yang mengendalikan pembelajaran tersebut. Mungkin itu definisi dari saya. Oke, menurut saya pribadi pembelajaran konvensional ini adalah suatu pembelajaran tradisional di dalam ruang kelas, di mana si guru itu menjadi fasilitator, sedangkan siswa itu menjadi si penerimanya. Dan biasanya di pembelajaran konvensional ini biasa digunakannya itu adalah metode ceramah dengan buku teks, jadi teks baku. Mungkin itu. Ya baik, mungkin dari saya ini tidak jauh berbeda dari teman-teman yang tadi dijelaskan gitu ya. Jadi pembelajaran konvensional ini itu pembelajaran yang dilakukan secara langsung di dalam kelas, yang dimana kita sebagai guru ini menjadi fasilitator, dan dimana si siswa ini tuh lebih terfokus untuk menerima ilmunya saja gitu. Jadi yang menjadi pengendali di dalam pembelajaran itu yaitu si gurunya gitu. Dan tidak hanya itu, ya mungkin itu saja deh dari saya. Kalau menurut saya pribadi juga gak jauh ya dari teman-teman semua yang bahwasanya metode e-learning konvensional, mohon maaf. Jadi metode konvensional ini yaitu pembelajaran yang tradisional ya, yang dimana pembelajaran itu dilaksanakan di sekolah langsung secara tatap muka gitu. Dan di sini juga guru yang lebih berperan aktif. Jadi muridnya ini emang lebih pasif di pembelajaran ini. Segitu sih. Kalau menurut saya, sependapat sama teman-teman, jadi pembelajaran konvensional itu yang berpusat pada guru, di mana peran guru yang mengendalikan
atas kebanyakan penyajian materinya gitu. Atau bisa juga disebut dengan metode ceramah. Jadi kebanyakan guru yang lebih aktif gitu kalau di metode pembelajaran konvensional ini. Mungkin itu ya dari saya. Oke, tadi kan udah ngebahas definisi nih. Berarti kan kalau secara garis besar, itu yang namanya konvensional ini pembelajaran yang masih kuno, pembelajaran yang masih sudah tertinggal jauh lah dengan yang zaman sekarang, sudah era society, sekarang yang semuanya itu menggunakan internet. Nah, sekarang saya mau menanyakan metode dari pembelajaran konvensional yang menurut teman-teman pribadi yang lebih relevan untuk dunia pendidikan tuh yang mana sih? Mungkin menurut saya ya, metode konvensional yang lebih relevan itu di mana seorang guru itu mengajak siswanya lebih aktif dalam pembelajaran. Misalnya kita seorang pengajar mengajak siswa belajar sebuah dalam pembelajaran kita misalnya seperti kita mempelajari sebuah tanaman di mana dalam tanaman tersebut ada proses fotosintesis, sehingga ketika pengajar mengajak siswanya lebih aktif, maka pembelajaran itu lebih efektif dan lebih mudah ditangkap oleh siswanya tersebut. Mungkin itu dari saya. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk metode pembelajaran konvensional itu, jadi metodenya itu harus mencakup kependekatan yang lebih interaktif, seperti adanya pembuatan proyek-proyek tertentu atau dengan adanya diskusi kelompok. Karena kan dengan adanya diskusi kelompok ini itu bisa meningkatkan kerjasama antara siswa gitu. Baik, mungkin dari saya, dari metode pengajaran konvensional ini bisa juga disertai seorang gurunya itu harus lebih kreatif gitu. Jadi di dalam pembelajaran ini kan kita sebagai guru tuh harus lebih kreatifnya tuh, jadi enggak hanya ceramah gitu, tapi kita juga sesekali itu diterapkan atau diberikan prakteknya gitu. Dan mungkin dari penugasan-penugasannya harus lebih sesuai lagi ke pembahasan apa yang sedang dipelajari hari itu. Mungkin seperti itu. Boleh. Saya juga sependapat dengan yang lain. Di metode konvensional ini bukan hanya ceramah aja, tapi ada diskusinya juga. Jadi murid itu bukan hanya terus dijejeli dengan pengetahuan tanpa aksinya. Jadi mungkin bisa lebih di aksinya itu di sesi tanya jawabnya. Ya, saya juga sependapat sama teman-teman. Jadi dengan pembelajaran konvensional, jadi tidak hanya terpaku pada apa yang disampaikan oleh guru. Jadi si murid tidak hanya mendengarkan saja gitu. Jadi harus ada sesi diskusi atau sesi tanya jawabnya. Mungkin itu ya dari saya. Nah, oke. Teman-teman sekalian, berarti kan kalau kita ngebahas mengenai metode, berarti kan ada berbagai cara nih. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan nih sama teman-teman mahasiswa kita dari bisa baik dari metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, dan yang lain-lain yang bisa kita tingkatkan lagi segi kreativitasnya. Nah, kalau kita beranjak ke sekarang kan lebih banyak membahas mengenai pembelajaran tuh lebih pakai e-learning atau kita tuh dengan pembelajaran online. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, boleh dong satu mahasiswa mendefinisikan pembelajaran e-learning itu menurut kalian tuh gimana sih? Kalau menurut Fatia pribadi ya, pembelajaran e-learning, dari e-learning aja singkatan dari electronic learning, yang dimana pembelajaran ini ya memakaikan teknologi gitu. Jadi di pembelajaran ini membantu dalam proses pembelajaran, baik menggunakan teknologi itu untuk memudahkan pembelajarannya gitu. Oke, nah mungkin untuk definisi kan kurang lebih juga pasti sama. Nah, sekarang selain kita ngebahas ke definisi, teman-teman pastikan teman-teman yang di rumah juga yang menonton video ini pasti ingin juga nih mengetahui manfaat dari e-learning. Kebanyakan kan pada kebingungan
kenapa sih harus ada pembelajaran online gitu? Manfaatnya itu apa sih menurut kalian? Dua orang gitu. Mungkin boleh ya saya. Jadi manfaatnya pembelajaran dengan metode e-learning itu bisa juga ya untuk mempermudah metode pembelajaran gitu, untuk mempersingkat waktu juga gitu. Dan kita juga di dalam pembelajaran e-learning ini biasanya kalau misalkan kita belajar secara tatap muka di kelas itu kan kadang ada siswa atau mahasiswa yang mungkin kurang aktif gitu. Mungkin dengan adanya pembelajaran e-learning ini juga untuk lebih membangun sikap siswa ini untuk lebih berani gitu untuk berbicara di dalam forum pembelajaran ini yang biasanya tadinya pasif bisa menjadi lebih aktif dan lebih memberanikan diri untuk mengungkapkan pendapat atau misalnya bertanya tentang subtema yang sedang dipelajarinya, mungkin seperti itu. Nah tuh teman-teman yang di rumah, banyak banget tuh manfaat dari pembelajaran e-learning nih, terutama kan sangat membantu gitu kan ketika kita tuh kebingungan untuk misalkan seorang guru ini atau saya pribadi itu kebingungan memberi tugas ke murid ini bagaimana, sedangkan saya ini sedang berada di luar kota. Nah, ini pembelajaran e-learning ini sangat membantu teman-teman semua. Bagi para calon guru nih, ini harus sangat mengetahui pembelajaran e-learning. Nah, setelah kita ngebahas mengenai manfaat, tentu kan setiap pembelajaran atau setiap apapun itu kan pasti ada dampak kan. Nah, menurut teman-teman mahasiswa nih, satu orang boleh, dampak dari pembelajaran e-learning ini, baik dampak positif dan negatifnya itu apa sih? Oke, menurut saya pribadi untuk dampak positifnya, tadi yang sudah teman-teman sebutkan mulai dari definisi, manfaat itu sudah kan termasuk ke dalam sebuah dampak positifnya. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri yaitu yang pertama dan yang biasanya sering terjadi itu adalah interaksi sosial yang sangat kurang, di mana anak-anak zaman sekarang itu lebih mengutamakan gadget dibanding dengan teman-temannya. Misalkan seperti kita nih lagi ngobrol, bukannya ngobrol tapi kita malah asik main gadget sendiri, main HP sendiri kan, nggak ada interaksi sosial. Kita udah deket nih tapi kok nggak ada interaksi sosialnya. Nah, dampak yang kedua menurut saya pribadi yang kadang emang anak zaman sekarang bisa diartikan ketergantungan sekali, karena kan di dalam belajar nih apa tuh ketergantungan teknologi. Misalkan mau ujian dadakan nih, tenanglah aku masih punya gadget, aku masih punya Google kan, itu sangat ketergantungan sekali menurut saya. Nah, dari dua hal itu menurut saya adalah dua hal yang sangat fatal dari dampak e-learning ini. Jadi kita itu sebagai mahasiswa harus bisa membimbing adik-adik kita dan teman-teman kita supaya bisa lebih menyaring kembali dari dampak-dampak negatif pembelajaran e-learning. Nah, tuh para calon guru, ternyata selain dari dampak positif, pembelajaran e-learning juga mempunyai dampak negatifnya tuh. Ada siswa yang tergantungan menggunakan gadget, dan mungkin juga tahu sendirilah mahasiswa atau siswa zaman sekarang itu kan pada gila akan game. Mereka tuh lebih suka main game, antara game dengan belajar tuh nggak sinkron. Nah, sebenarnya nih kalau kita ngebahas mengenai studi kasus, karena kan tentu setiap apapun yang kita bahas di sini, saya tuh ingin menyajikan studi kasusnya nih di dalam podcast. Nah, kasus pertama, kenapa sih adanya pembelajaran e-learning itu sebenarnya apa sih faktor utamanya itu apa sih? Boleh? Kalau menurut saya, jadi adanya pembelajaran e-learning ini jadi faktor utamanya karena COVID-19 ya, seperti yang kita ketahui pada tahun 2019 itu ya kita dilanda COVID, jadi mau tidak mau pembelajaran harus dihentikan di beberapa sekolah gitu ya. Jadi untuk menggantinya gitu, bukan mengganti sih maksudnya, jadi kita menggunakan metode e-learning, pembelajaran e-learning untuk menghindari COVID-19. Jadi kita belajar di rumah masing-masing melalui handphone atau Android masing-masing. Itu ya dari saya. Oke. Nah, tadi ngebahas tadi kasus nih teman-teman. Santai dong, santai sambil minum boleh kok. Iya.
Jangan terlalu tegang lah. Kita di sini bahas santai kok. Namanya juga kan podcastnya bincang Gen Z. Gitu. Yang namanya Gen Z itu kan nggak terlalu suka yang kaku-kaku gitu. Jadi kita juga kan sebagai calon guru nih, ya saya pribadi juga sebenarnya nggak ada kenyataan sih pengen guru. Tapi yang namanya calon guru itu kan harus bisa membaur sama masyarakat, sama siswanya juga. Jadi santai. Nah, tadi kasus yang didapatkan nih dari satu orang nih mahasiswa contohkan mengenai pembelajaran e-learning saat COVID itu. Misal di sekolah mana gitu menggunakan pembelajaran e-learning ketika COVID itu sebenarnya parafrase tingkat peningkatan kapasitas dari seorang siswa itu seberapa besar gitu? Kalau menurut saya ya peningkatan parafrase dalam pembelajaran menggunakan e-learning itu sangat menurut saya sangat tinggi ya dalam pembelajaran tersebut supaya berjalan dengan baik. Dimana pengalaman saya pada COVID kemarin, bahwasanya saya belajar di sekolah aliyah, dimana di situ pembelajaran secara konvensional itu dihentikan dikarenakan COVID tersebut supaya virus itu tidak menyebar secara luas. Dalam pembelajaran tersebut, guru-guru itu memberikan tugas kepada seorang murid untuk dikerjakan dan di mana seorang murid itu mengerjakan tugas melalui gadget atau handphone. Dalam pembelajaran tersebut, di mana siswa yang tadinya tidak mengenal apa saja pembelajaran di dalam handphone itu menggunakan aplikasi-aplikasi, seorang siswa itu dapat mengetahui, oh ini aplikasi untuk belajar, oh ini aplikasi untuk mengerjakan tugas, sehingga siswa dapat mengenal lebih jauh elektronik untuk kebaikan. Mungkin itu dari saya. Oke. Nah tadi contoh studi kasusnya itu kan udah disebutin nih sama teman-teman mahasiswa kan. Emang kan ketika kita dilanda COVID juga kan memang susah gitu kan untuk kita bergerak kemanapun. Bahkan kita yang baru pulang dari haji pun itu kan harus ada bahasanya tuh karantina kan. Iya. Padahal kan kita di sana itu beribadah. Nah, sama halnya juga sama kependidikan nih, teman-teman. Pembelajaran e-learning ini kan awal mula trainingnya tuh pas COVID. Dan sekarang tuh masih digunakan nih, bahkan masih dikatakan relevan. Karena melihat dari perkembangan zaman, melihat juga dari minat daripada siswa tersebut itu kan lebih ingin ke pembelajaran itu yang simpel-simpel aja, menggunakan aplikasi ya contohnya. Nah, ada nggak sih menurut teman-teman aplikasi yang relevan gitu untuk kita tuh sebagai seorang guru memberikan tugas melalui aplikasi itu, atau kita menggunakan aplikasi itu tuh untuk menyampaikan materi nih? Boleh dong? Contoh gini. Kalau menurut saya pribadi, satu aplikasi yang mungkin relevan dari mulai tingkat SD, SMP, SMA itu adalah Google Classroom. Di mana di Google Classroom itu kita bisa menyampaikan sebuah materi-materi dan anak-anak bisa memberikan pendapatnya. Sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain mungkin tidak relevan di tingkatan SD, hanya relevan di tingkatan SMA, SMP gitu. Barangkali di teman-teman mahasiswa lain nih ada yang pengen nambahin? Kalau menurut saya itu ya aplikasi yang relevan itu seperti Google Meet. Kalau Google Meet atau Zoom ya. Kalau itu kan seperti kita kayak tatap muka ya, jadi kelihatan kalau kegiatan kita itu ngapain aja gitu, memperhatikan guru atau dosen enggak gitu. Kalau menurut saya itu sih ya Zoom atau Google Meet.
Ada lagi nggak nih? Oh, mungkin tambahan sedikit ya. Kita juga kan sering kali ketika dosen atau guru ini tidak bisa masuk ke kelas itu kan terkadang juga guru ini menyampaikan materi itu melewati Google Drive gitu, kayak misalkan si guru itu sudah menyiapkan forum tersendiri untuk misalnya kelas kita. Nah di sana tuh si guru itu akan mengupload materi yang akan dibahas hari itu, mungkin seperti itu. Oke. Ada tambahan lain mungkin? Karena teman-teman punya aplikasi yang relevan gitu buat pembelajaran tingkat SD gitu, yang lebih konotasinya itu kan anak-anak SD itu lebih suka ke permainan kan. Iya. Lebih suka, mereka tuh ketika dikasih tugas contohnya seperti kuis atau misalkan ular tangga atau teka-teki silang. Ada nggak sih aplikasi yang bisa tuh buat kayak gitu? Ada satu aplikasinya namanya situs web Podwal, di mana di sana tuh terdapat banyak pilihan, misalkan dari ular tangga, kuis, kartu, segala macam di sana. Menurut saya juga situs web itu, menurut saya pribadi itu sangat bermanfaat ya, apalagi digunakan di jenjang SD, dimana kan anak-anak zaman sekarang sukanya main game kayak gitu kan. Itu tuh menurut saya sangat membantu sekali di dalam sebuah pembelajaran. Ada lagi nggak nih selain Wordwall? Berarti ada lagi nih satu lagi gitu. Kalau saya pribadi pernah nih, saya tuh coba buat aplikasi hampir sama sih sebenarnya itu webnya tuh. Cuman menurut saya pribadi tampilannya tuh lebih simple dari aplikasi Wordwall. Nama aplikasinya itu Quiz, dan memang bukan aplikasi itu lebih ke web ya. Web di situ lebih simpel, bagaimana cara kita untuk membuat kuis atau kita membuat pertanyaan itu tinggal kita masukin aja ke situ. Nah, ya teman-teman, banyak aplikasi yang lebih relevan lagi untuk dunia pendidikan, apalagi pembelajaran e-learning. Tapi kan kita juga nggak boleh melupakan pembelajaran konvensional. Nah, ketika sahabat mahasiswa ini dihadapi dengan contoh kan kayak misalkan kalian ini ngajar di SMA, tentu kan kita nggak mungkin dong pakai aplikasi kayak Wordwall gitu buat kuis atau ular tangga gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih media pembelajaran di pembelajaran e-learning atau pembelajaran konvensional deh boleh, yang menurut teman-teman nih lebih asik gitu buat kita angkat? Ada nggak Kang? Mungkin dari saya ya, media pembelajaran yang saya ketahui itu biasanya menggunakan media video visual. Misalnya kita menggunakan alat menonton video itu apa namanya? Infocus, ya, Infocus, di mana kita misalnya seorang pengajar itu menggunakan media Infocus untuk memperlihatkan sebuah video. Video itu menerangkan sebuah materi yang akan diajarkan seorang pengajar itu kepada siswa tersebut. Jadi seorang siswa itu sehingga tidak jenuh hanya mendengarkan materi dari pengajarnya saja, tapi biasanya siswa itu lebih fokus ketika melihat sebuah video yang menarik. Mungkin itu. Nah, oke. Kita kan udah membahas nih mengenai bagaimana sih metode konvensional, juga kita membahas mengenai pembelajaran e-learning. Tentu kan kita mengambil yang baru, yang lebih terkini pembelajaran e-learning. Tapi kan kalau kita bisa padukan, kenapa enggak gitu kan ya. Nah, menurut teman-teman nih, ada nggak sih contoh dalam satu kelas atau satu sekolah yang memadukan antara pembelajaran e-learning dengan konvensional? Boleh satu atau dua orang? Kalau menurut saya, kita mahasiswa kan ya, kita juga mengalami, kita kan sering ke kampus tuh untuk kuliah, dikasih tugas kelompok buat presentasi, ya itu kan otomatis presentasinya secara offline, sedangkan kita harus mempersiapkan materinya gitu ya, merangkum materinya, bikin makalahnya, powerpointnya, itu seperti kita menggunakan aplikasi Canva untuk membuat PowerPoint.
Jadi PowerPoint itu untuk merangkum materi yang akan kita sampaikan nanti kalau kita presentasi di kampus. Nah, jadi kita presentasinya secara offline untuk membuat makalah, PowerPoint gitu ya, materi yang dipersiapkannya itu kita melalui aplikasi Canva. Jadi online gitu ya, e-learning menggunakan aplikasi. Dari saya mungkin itu ya. Ada yang pengen nambahin guys? Oke, nambahin sedikit ya. Tadi ya benar, saya setuju juga sama Teh Nelly ya. Banyak sekali nih dampak positif dari adanya pembelajaran e-learning setelah COVID nih. Salah satunya di SMA 10 Bandar Lampung kalau tidak salah, di mana di sana tuh sudah menerapkan metode blended learning, di mana pembelajaran konvensional dengan pembelajaran e-learning itu sudah menjadi satu gitu. Jadi pembelajarannya itu ada pembelajaran kegiatan fisik di kelas dan pembelajaran online di luar kelas. Nah, salah satunya yang dikatakan Teh Nelly, ketika si guru itu memberikan suatu tugas, contohnya membuat video nih, kan membuat video nggak mungkin kita online kan, kita kan offline nih, kerja kan kelompok bareng-bareng ya, offline. Nah setelah itu kan kita upload di YouTube misalkan, atau enggak di Instagram, di TikTok segala macam. Dimana setelah kita membuat video tersebut, kita harus bisa menganalisis dari video yang kita buat sendiri. Itu juga kan sudah termasuk ke dalam blended learning kan. Nah kemudian ada di beberapa sekolah juga yang sudah menerapkan hal tersebut. Di Kuningan juga sebenarnya sudah banyak, tetapi untuk fasilitasnya itu kurang mendukung menurut saya pribadi ya. Di Kuningan itu kurang mendukung gitu kan. Udah ada yang menerapkan, tapi fasilitasnya tidak mendukung. Nah, salah satunya itu kan mengintegrasikan pembelajaran proyek dengan pembelajaran e-learning. Dimana kan anak-anak zaman sekarang itu kreatif gitu kan. Dimana misalkan nih, yang saya ketahui ya, misalkan nih dari satu botol ini anak-anak bisa menghasilkan suatu karya, di mana karya tersebut itu mereka jual secara online. Itu juga kan sudah termasuk pembelajaran ekonomi kan, ya, berbasis bisnis gitu kan. Terus menggunakan platform kolaboratif secara online, itu kan menurut saya sangat asik sekali gitu kan. Terus yang saya tanya-tanya nih kepada adik-adik kelas saya, gimana untuk dunia pendidikan saat ini gitu. Mereka menjawab dengan antusias. Menurut saya sekarang tuh sangat asik sekali pembelajarannya gitu. Oke, ada yang pengen kasih statement atau gimana? Oke. Kayaknya pembahasan kita nih cukup penting juga ya untuk calon guru, tentu untuk juga guru yang udah menjadi tenaga pendidik, dimana kan kebanyakan guru ini lebih banyak menggunakan metode ceramah. iya. Guru-guru sekarang itu seharusnya kan ada konstruktivisme dari metode tersebut, ya kita gabungkan aja gitu, kita kolaborasikan dengan pembelajaran e-learning. Contoh seperti tadi yang sudah dijelaskan gitu, di sekolah Lampung, juga di Kuningan pun kan banyak. Bahkan ketika saya pribadi melaksanakan UN, ketika SMA itu sudah memadukan antara e-learning dengan konvensional, di mana UN tetap di sekolah, di kelas, namun mengajarkannya itu melalui komputer dan juga web. Oke, teman-teman, kayaknya cukup segitu dulu bahasan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari UNISA yang udah menyempatkan waktunya, dan mohon maaf, kayaknya jawabannya cuma segini deh, nggak ada lagi, karena ya kita baru awal-awal lah, ini episode baru gitu, masih hangat, ya masih membuka pada ini Kang Ahmad ya. Ini sepertinya ini aktivis di kampus ini. Masya Allah. Mahasiswa yang lain juga terlihat lah Populer. aktivis di kampusnya. Nah, terima kasih disampaikan.
sekian dari saya pembawa acara di podcast Bincang Gen Z ini. Dan habis ini ada acara apa lagi nih? Ada podcast lagi setelah ini. Oh, banyak job ya. Oke. Jangan lama-lama deh. Takutnya juga penonton di rumah ini ada kesibukan yang lain. Iya. Kita tutup aja teman-teman, dan ada closing statement nggak sih dari mahasiswa Unisa gitu, satu orang gitu pengen kasih closing statement tentang pendidikan, boleh deh? Oke, boleh. Buat teman-teman semua, buat adik-adik semua, tetap semangat mengejar pendidikan. Jangan pandang usia, jangan pandang apapun, selagi kita bisa, yuk bisa yuk. Semangat. So, yuk bisa yuk teman-teman. Oke, saya selaku pembawa acara, Muhammad Fadila, pamit undur diri. Goodbye. Terima kasih. No,